Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam atas warahmatullahi kehadirannya dan wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas Sistem Referensi Geodesi di pekan yang ke-7. Di hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai global, lokal, horizontal, dan vertikal datum. Kuliah pekan ke-7 ini adalah kuliah dalam tanda kutip tambahan untuk menyiapkan kalian sebelum UTS di pekan depan. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kok ada beberapa kuliah yang ada tambahan dan ada yang tidak, karena untuk kalender akademik semester ini begitu ya, jumlah pertemuannya sebetulnya hanya 15 adik-adik sekalian. Tetapi program studi teknik geomatika sudah memutuskan sesuai dengan surat edaran dari koordinator program studi bahwa program studi teknik geomatika tetap melaksanakan 16 pertemuan. Nah, maka dari itu kita harus menambah satu pertemuan yang mana pertemuannya dilaksanakan di hari ini. Jadi di UTS itu tetap ada di pekan ke-8 dan UAS tetap ada di pekan ke-16. Jadi kalian tidak dikurangi pertemuannya dan materinya juga tidak dikurangi. Nah, di hari ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai jenis-jenis datum geodetik yang lain. Kalau pekan lalu kita sudah belajar mengenai datum geodetik statik, semi dinamik, dan dinamik. Gitu ya. Nah, kalau hari ini kita akan belajar mengenai datum geodetik yang bersifat lainnya atau jenis-jenis datum geodetik berdasarkan hal yang lain, bukan berdasarkan penentuan koordinatnya secara statik, dinamik, atau semi dinamik. Nah, oleh karena itu, belum saya share screen ya? Saya kira udah saya share screen. Lupa. Oke. Nah, ini adalah judul kita hari ini ya, horizontal, vertikal, lokal, dan global datum. Pada dasarnya sama persis seperti yang tadi saya sampaikan. Ada yang mau masuk. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, mungkin saya ingin refresh pemahaman Anda kemarin Selasa ya, baru kemarin Selasa. Mengenai apa sih datum geodetik itu dan ada berapa parameter di dalam datum geodetik tersebut. Silakan bisa masuk ke menti.com dengan kode 7108288 atau menti.com/2V191UPVEA ya. Silakan dibuka dan mulai bisa diisi harusnya. Sebentar. Present. Saya ulang ya, menti.com, kodenya 7108288. Silakan mulai diisi, saya beri waktu 1 menit adik sekalian untuk mengisi. Apa sih datum geodetik itu dan datum geodetik itu ada berapa parameter? Terima kasih. Jawaban pertama yang masuk, parameter bumi elipsoid dan parameternya ada 8. Nah, bagian pertama yang mungkin perlu diperbaiki lagi, tapi bagian keduanya sudah benar, yaitu ada 8 parameternya. Nah, yang kedua, sorry. Tidak mau dilihat. Bagian yang kedua adalah parameter sebagai acuan untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi serta orientasi sumbu koordinat terhadap bumi. Nah, ini sudah betul gitu ya, dan ada 8 parameter. Yang jawab baru 4. Dipersilakan untuk memasukkan voting lagi ya. Diberi waktu 1 menit lagi.
Yang ketiga, datum geodetik adalah pendefinisian dari parameter elipsoid referensi ada 8 parameter, bukan 8 meter. Tapi terima kasih. Betul sekali, luar biasa. Menentukan elipsoid referensi, menentukan posisi dengan titik 0. Oke. Parameter elipsoid, 8 parameters. Ya. Oke. Lucu untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi, ya, parameter sistem koordinat 8 parameter. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ada berapa orang tadi yang masuk? Nah, 19 orang yang mengisi. Secara umum sudah bisa dikatakan benar, khususnya di bagian yang kedua, yaitu datum geodetik itu memiliki 8 parameter. Tetapi untuk bagian-bagian awalnya mungkin perlu dikoreksi sedikit, gitu ya. Ada yang menyampaikan datum geodetik adalah acuan untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi. Nah, ini bisa dikatakan sepertiga benar, gitu, karena geometri elipsoid bumi dalam arti besar parameternya itu adalah 2 parameter dari 8 parameter yang ada. Nah, parameter yang bagian kedua dan parameter bagian ketiganya itu menentukan titik 0 dari elipsoid referensi itu terhadap titik 0 bumi, dan bagian ketiganya adalah bagaimana atau seberapa jauh atau seberapa sudut yang dibentuk antara sumbu orientasi dari elipsoid referensi terhadap sumbu orientasi dari bumi itu sendiri. Nah, jadi kalau dibilang datum geodetik itu adalah acuan untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi, itu sepertiga benar. Jadi mungkin bisa disampaikan bahwa jawaban yang paling mendekati benar adalah jawaban yang kedua kita, ya, mendefinisikan geometri elipsoid bumi serta orientasi sumbu koordinat terhadap bumi. Walaupun masih ada satu yang kurang, yaitu menentukan kedudukan titik 0 dari si elipsoid buminya ini terhadap titik 0 dari bumi yang sebenarnya. Nah, saya kembalikan ke slideshow-nya, adik-adik sekalian. Salah. Kembali lagi. Nah, mantap. Terima kasih atas jawabannya. Maka dari itu, saya bisa dengan percaya diri bisa masuk ke review sedikit, gitu, bahwa tadi yang saya sampaikan, datum geodetik itu parameter untuk menjelaskan besar sebuah elipsoid referensi atau geometrinya yang digunakan dalam penentuan posisi serta kedudukan titik 0 dari elipsoid terhadap bumi yang asli dan orientasi sumbu dari elipsoid terhadap bumi yang asli. Nah, besar atau geometri dari elipsoid referensi itu ditentukan dalam 2 parameter. Ada A dengan B atau A dengan super F, atau bisa A dengan E, sama saja. Nah, parameter untuk translasinya atau kedudukan antara titik 0 dari elipsoid dengan titik 0 dari bumi, itu parameternya ada 3, ya, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z. Nah, lalu rotasi atau kedudukan antara orientasi sumbu elipsoid referensi dengan sumbu dari bumi itu sendiri, itu juga ada 3 parameter, yaitu rotasi terhadap sumbu X, rotasi terhadap sumbu Y, dan rotasi terhadap sumbu Z. Nah, jadi gabungan dari ketiga parameter itu, yang totalnya ada 8 parameter, 3 bagian, satu bagian isinya 2, ada yang 3 dan ada yang 3, kalau di total menjadi 8, itu membentuk yang namanya datum geodetik. Nah, sekarang sedikit mungkin dijelaskan tambahannya, gitu ya, bahwa di hari ini kita ingin menjelaskan ada beberapa. Yang pertama adalah horizontal datum, nanti kita lanjut ke lokal, kita lanjut ke global, baru terakhir kita akan masuk ke
vertikal. Nah, pertama-tama kita akan belajar atau sama-sama mengetahui mengenai horizontal datum terlebih dahulu. Nah, untuk itu, agar kita bisa melakukan itu, maka kita harus masuk ke mesin waktu, adik-adik sekalian ya, masuk ke mesin waktu dan sama-sama membayangkan diri kita berada di masa-masa sebelum tahun 1950-an. Kita kembali ke masa-masa awal abad 20 gitu ya, di awal tahun 1900-an atau mungkin 1910, 1920. Nah, pada masa itu GPS belum ada. Pada masa itu total station belum ada. Pada masa itu pula pengetahuan geodesi masih dalam perkembangannya. Tapi orang perlu tahu gitu, menentukan posisi. Karena menentukan posisi tidak harus hanya di zaman sekarang gitu. Menentukan posisi itu bisa jadi dari masa lalu. Nah, sekarang akhirnya penentuan posisinya harus ada sesuatu yang kira-kira dihilangkan dulu, bukan dihilangkan. Kata-kata lainnya adalah harus diabaikan terlebih dahulu atau diasumsikan tidak ada. Nah, kalau kita bicara posisi terlebih dahulu, posisi itu ada berapa dimensi ada di sekalian secara umum? Ayo, ada yang tahu posisi itu ada berapa dimensi secara umum? Izin menjawab. Dua atau tiga? Ya, silahkan, Sahat nih. Ada 3 ya Pak, menurut saya. Ada 3D Pak. Oke. Ya. Posisi itu seperti kata Nabila ada 3 dimensi atau memiliki 3 komponen, X, Y, dan Z. Tapi pada masa itu begitu ya, teknologi masih belum mumpuni untuk menentukan sesuatu yang dibuat untuk menjadi sumbu Z-nya. Dalam arti begini, Anda sekarang sudah pernah mendapatkan gambar dari geoid gitu kan ya adik-adik sekalian. Betul nggak? Mendapatkan gambar geoid kan? Tapi pertanyaan besarnya, Anda bisa nggak berdiri di atas geoid itu sendiri? Atau hal yang sama juga berlaku untuk elipsoid. Bisa nggak Anda berdiri di atas elipsoid sendiri? Anda tahu elipsoid di mana itu? Apakah Anda ngebor dalam bumi terus nemu ada permukaan, oh ini elipsoid gitu. Oh ini geoid gitu. Apakah seperti itu kira-kira adik-adik sekalian bentuk nyatanya? Tidak kan ya? Elipsoid dan geoid itu sebetulnya dua-duanya adalah sebuah pendekatan saja dari bentuk bumi yang asli. Alias keduanya itu hanya ada di dalam informasi matematis ataupun fisis. Jadi tidak ada secara langsung nyata Anda Anda bongkar gitu bumi tiba-tiba wah ini ada permukaan yang lurus ya ini elipsoid, tidak mungkin, tidak akan nemu itu di dunia nyata itu tidak. Karena elipsoid dan geoid itu pada dasarnya hanyalah sebuah konseptual atau angan-angan atau sebuah perhitungan matematika dan perhitungan fisika. Nah ini zaman dahulu teknologi itu tidak sangat maju sehingga orang tidak mungkin, artinya belum bisa kala itu ya, untuk mengukur geoid secara pasti, elipsoid secara pasti, lalu kita menganggap kita berdiri di atas elipsoid atau geoid gitu. Belum bisa. Kita hanya bisa berdiri di atas permukaan bumi yang kita pijak saja. Barulah dari situ kita anggap secara matematis jarak terhadap elipsoidnya sekian dari tinggi yang kita berdirikan alat, jarak dari kita ke geoid berapa. Begitu. Bisanya hanya begitu saja. Nah, itu adalah masalah pertama. Kita masih agak susah dalam menentukan yang namanya Z itu tadi adik-adik sekalian. Bangun untuk Z-nya itu perhitungannya masih bisa memang, tapi masih belum banyak diketahui dan masih belum teliti. Sehingga seringkali secara praktis, zaman dahulu, pada zaman 1900-an awal itu, Z itu seringkali tidak ditentukan koordinatnya. Kita hanya menentukan koordinat X dan Y saja.
Maka dari itu, dari yang 3 dimensi turun menjadi berapa dimensi? Jadi 2 dimensi, adik-adik sekalian. Karena keterbatasan teknologi, selain karena keterbatasan teknologi, karena ingin praktisnya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau mengukur, ya saya mengukur 2 dimensi aja dulu, 3 dimensinya nanti lah. Karena ada beberapa anggapan-anggapan. Dan ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, penurunan dimensi dari 3 dimensi menuju 2 dimensi ini, begitu ya adik-adik sekalian, itu yang membuat adanya definisi yang baru gitu. Jadi kita tidak hanya mengenal datum geodetik saja, tetapi kita mengenal sesuatu yang dinamakan horizontal geodetik datum atau horizontal datum. Karena dari 3 dimensi itu diturunkan jadi 2 dimensi, ya berarti dari 3 dimensi itu kita bisa ambil komponen horizontalnya saja, X dan Y-nya saja. Sehingga kata J. Kelly di tahun 2006, horizontal geodetic datum is a geodetic datum for horizontal geodetic control in which points are mapped onto a specified ellipsoid. Artinya, horizontal geodetic datum atau datum geodetik yang horizontal itu adalah sebuah sistem geodetik datum atau datum geodetik yang digunakan untuk kontrol horizontal saja. Jadi hanya pakai koordinat X dan Y-nya saja. Z-nya nggak ada. Z-nya dianggap belum penting untuk diukur. Yang mana X dan Y-nya ini ditaruh atau dimepetkan terhadap ellipsoid. Begitu. Jadi kalau ditanya, terus berarti geodetik datum secara horizontal itu apa, Pak? Nah, geodetik datum secara horizontal adalah sebuah titik kontrol geodesi yang khususon ditaruh untuk horizontal koordinat saja, X dan Y-nya, yang mana titik-titiknya itu ditaruh, dipetakan, atau diimpitkan terhadap sebuah ellipsoid, adik-adik sekalian. Itu adalah definisi dari horizontal geodetik datum. Pasti ada orang tanya, terus Z-nya gimana, Pak? Z-nya kita masih belum banyak berpikir. Kita masih berpikir mengenai X dan Y-nya saja. Nah, sekarang akan menjadi masalah baru, adik-adik sekalian. Setelah kita ngomong, oke, horizontal geodetik datum adalah datum horizontal yang digunakan hanya untuk koordinat horizontal saja, yang mana titiknya dipetakan untuk sebuah ellipsoid referensi, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda tahu definisi datum geodesi, parameter titik nol itu terhadap apa? Ada yang tahu nggak? Kan ada bagian kedua ya, bagian kedua adalah parameter kedudukan titik nol ellipsoid referensi terhadap titik nol bumi, begitu. Nah, sekarang kira-kira akan menjadi masalah tidak? Kalau misal kita tetap menggunakan parameter itu. Atau ada yang tidak paham maksud saya? Ketika kita mau mengukur datum geodetik itu kan harus ada di lapangan nih. Nah, kalau titik nol yang kita ketahui itu ada di pusat bumi, bisa nggak kita ngukur ke pusat bumi? Itu sebenarnya pertanyaan. Bisa nggak? Kita ada di atas bumi begini ya. Let's say siapa nih ya? Si Samuel begitu. Berdiri di dekat rumahnya menggunakan WP atau total station atau theodolit, lalu mengukur ke pusat bumi. Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa, Pak. Kenapa kok tidak bisa, Firman? Karena dia membutuhkan koordinat nol di atas permukaan bumi, Pak. Ya, kenapa enggak? Maksud saya adalah, kenapa kok kamu tidak bisa ngukur ke pusat bumi? Padahal originnya atau titik nolnya kan di pusat bumi. Gitu. Karena kemampuan alatnya, Pak. Ya karena fisik bumi tidak bisa ditembus gitu ya. Kalau kamu hanya mau mengukur pusat bumi hanya untuk mengukur satu koordinat saja, bumi jadi bolong-bolong nanti, tidak jadi. Bumi kita tidak bisa dihidupi kembali nanti. Dan begitu. Artinya terjadi masalah nih kalau kita sudah definisikan, oke, geodetik datum itu
parameter elipsoidnya begini, A dan B-nya sekian. Lalu kedudukan antara elipsoid kita terhadap nol bumi itu sekian. Nah, tapi pertanyaan besarnya adalah gimana cara kita mengukur di lapangan kalau misal kita tidak bisa mengukur dari pusat bumi. Kita juga tidak bisa ujuk-ujuk, saya mau berdiri dari pusat bumi, biar bisa mengukur koordinat dari rumah saya ke rumah Samuel misalnya, dari rumah Samuel ke rumahnya Firman, gitu kan nggak bisa. Itu masalah pertama, masalah besar yang pertama. Masalah besar yang kedua, orang masih belum tahu bumi yang asli ini bentuk aslinya aja kayak gimana. Boro-boro gitu ya, ngukur elipsoid yang menyesuaikan bentuk bumi yang asli. Bentuk bumi yang asli saja belum bisa terpetakan dengan baik kala itu, tahun 1900-an awal. Nah, akhirnya apa? Masalahnya ada berapa? Jadi ada dua masalahnya. Yang pertama adalah parameter pertama dari datum geodetik, yaitu parameter elipsoid referensi, itu masih belum bisa kita yakinkan dengan baik. Dan masalah yang kedua adalah titik nol dari si elipsoidnya ini juga kita tidak bisa ukur gitu secara gamblang. Ya kita mungkin bisa menentukan secara ini ya, menentukan secara matematis. Tapi kalau kita mau mengukur di lapangan, karena ujungnya datum itu adalah untuk mengukur di lapangan, percuma kalau ada datum tapi tidak bisa dibuat ukur di lapangan, ya kita mau tidak mau harus mencari sebuah titik yang bisa kita ukur sebagai sebuah titik referensi, kan begitu adik-adik sekalian. Dan tidak bisa ternyata kalau kita ukurnya dari pusat bumi itu sendiri atau dari pusat elipsoid. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Materi ini sudah dibahas sedikit oleh Pak Kosasik di beberapa pekan yang lalu. Tepatnya di pekan kelima ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Agar bisa membuat datum yang bisa digunakan sebagai referensi atau bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengukur. Kira-kira gimana? Ada yang tahu? Gimana tadi? Siapa jawab? Di pikiran aja, coba apa yang ada di dalam benaknya. Jadi biar bisa kita ngukur ke titik-titik yang lain itu harus gimana ini saya terhadap datum saya. Menentukan titik pusatnya Pak, yaitu sumbu Z-nya. Gio. Gimana Gio? Gio ya ini? Atau siapa ini? Pak Gio Pak. Gimana Gio? Kalau menurut Gio bagaimana? Itu tadi Pak, ditentukan titik garis sumbu Z-nya untuk bisa menentukan titik pusatnya. Jadi di mana-mana itu kita bisa mendefinisikannya dalam sistem XYZ itu. Nggak ngambang. Oke. Nah, terima kasih jawabannya Gio. Kalau kata Gio, ya kita definisikan aja Pak XYZ-nya nanti biar bisa kita tahu titik pusatnya. Nah, problem utamanya kita tidak bisa mengukur ke titik pusatnya. Karena titik pusatnya kan ada di pusat bumi ya, atau let's say ada di pusat elipsoid yang mungkin dekat dengan pusat bumi. Nah, pusat elipsoid dan pusat buminya itu kan kita tidak bisa ukur dari tempat Gio berdiri sekarang. Anda bisa lihat pusat bumi? Kan tidak bisa. Anda juga tidak bisa main ke pusat bumi juga gitu kan. Nah, artinya tidak bisa menentukan seperti itu. Tapi terima kasih jawabannya, Gio. Silakan. Jadi siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, gimana Tamara? Nama saya Tamara Agustina, ini 42. Seingat saya, Pak, waktu itu minimal harus mengetahui 3 di antara ini semua, arah orientasi, titik, sama jarak. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Itu betul sekali ya, untuk bisa menentukan titik yang lain, kita memang harus menentukan 3 komponen. Yang pertama adalah orientasi, lalu yang kedua adalah koordinat titiknya, dan yang ketiga adalah jaraknya atau bisa dibilang skalanya. Nah, tapi saya ingin mundur dulu. Saya ingin tidak masuk ke parameternya dulu. Yang saya ingin jelaskan adalah agar kamu bisa menentukan sebuah titik di permukaan bumi, maka kamu harus menentukan sebuah titik yang kamu jadikan referensi. Jadi titik nolnya dalam tanda kutip
tidak lagi ada di pusat bumi, tetapi titik nolnya ada di mana? Ada di permukaan bumi. Karena kita di tahun, kalau misal kita jadi orang 1920-an gitu ya. Sebentar ya. Punten ya, ada sesuatu. Nah, lanjut ya tadi. Bahwa kita itu tidak bisa mengukur ke pusat bumi, sehingga agar geodetik datum itu bisa kita gunakan dalam pengukuran sehari-hari, kita harus ikatkan dia atau kita harus wujudkan geodetik datum ini ke sebuah titik referensi yang ada di permukaan bumi. Nah, nanti jadi titik nolnya sudah tidak lagi ada di mana ada sekalian. Titik nolnya dalam tanda kutip sudah tidak lagi ada di pusat elipsoid ataupun di pusat bumi, tetapi titik nolnya adanya di permukaan bumi itu sendiri. Dan titik yang dianggap sebagai titik nol ini, adik-adik, namanya adalah titik datum. Baik. Punten kok. Bentar ya. Kok waktunya tersisa 10 menit lagi? Jangan bilang ini akun saya yang... Loh. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 17. Bentar ya. Sudah habis ternyata. Pas sekali habisnya. Kok habis sih? Sebentar ya. Nah, titik tadi dinamakan apa? Titik tadi adalah dinamakan titik datum, adik-adik sekalian. Jadi, sebuah titik referensi di permukaan bumi yang digunakan untuk mendefinisikan datum geodetik pada zaman dahulu, sebelum tahun 1950-an atau mungkin tahun 1930-an, itu namanya adalah titik datum. Nah, titik datum ini, adik-adik sekalian, itu digunakan melalui pengamatan bintang atau pengamatan astronomik. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan lintang dan bujur dari titik tersebut. Contoh, misal kita anggap titik datum yang mau kita ukur itu adalah titik P, adik-adik sekalian. Nah, titik P ini itu dilakukan pengamatan astronomik atau pengamatan bintang. Berarti kita menggunakan bintang sebagai referensi kita. Kita menggunakan CRS pada dasarnya dalam sistem yang ini, gitu ya. Jadi kita lihat dulu CRS-nya kan, artinya kita bintangnya yang kita anggap yang benar itu yang mana? Saya kita anggap saya mau melihat terhadap bintang titik balik Aries dan juga beberapa bintang yang lain sebagai penentuan dari lintang dan bujur dari titik P yang saya punya ini. Nah, setelah P yang didapatkan, dan ingat P-nya ini hanya lintang dan bujur ya. Hanya lintang dan bujur. Hanya horizontalnya saja. Lintang dan bujurnya saja. Nah, selain lintang dan bujur, untuk bisa menentukan titik P atau titik yang lain gitu ya dari koordinat P, maka kita harus tahu juga seperti yang tadi disampaikan Tamara. Kita harus tahu posisi titik yang diketahui, kita harus tahu azimut atau sudut yang dibentuk, dan juga kita harus tahu jaraknya. Nah, kalau untuk jarak, mungkin untuk kondisi sebelum era geodesi satelit ini agak susah. Kita hanya bisa menentukan yaitu sudut dan juga koordinatnya terlebih dahulu. Untuk jarak itu bisa, tapi nanti tidak secara langsung, tapi secara tidak langsung. Nah, akhirnya adik-adik sekalian, setelah lintang dan bujur dari titik P itu diketahui, kita juga perlu tahu berapa azimut dari titik P ke titik yang lain. Dalam hari ini mungkin titik Q. Nah, namanya adalah azimut astronomik.
astronomi yang seperti diajarkan oleh Pak Kosasih pada 2 pekan yang lalu. Nah, jadi untuk bisa menentukan koordinat titik datum ya, untuk sebuah datum geodetik yang dilakukan sebelum era geodesi satelit atau pada tahun 1920-an itu, nah kita menggunakan pengamatan bintang atau pengamatan astronomik untuk mendapatkan lintang dan bujurnya dari sekali, serta azimut dari titik tersebut terhadap titik yang lain. Nah, bagaimana Pak dengan tingginya? Bagaimana dengan Z-nya? Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa dianggap tidak ada dulu. Nah, maksudnya dianggap tidak ada ini adalah apa, adik sekalian? Di titik P, beda tinggi elipsoid dan geoid, yang mana kalau bisa kita sampaikan sesuai dari sini, kan kita berdiri di titik P ya. Jarak dari titik P ke elipsoid itu namanya adalah tinggi elipsoid, H kecil. Jarak dari P ke geoid yang warna biru ini adalah H besar, adik-adik sekalian, atau sering dinamakan tinggi ortometrik. Sedangkan jarak antara elipsoid dengan geoid ini ya, ini namanya adalah N atau undulasi geoid. Saya ulang, H kecil itu tinggi elipsoid, jarak dari titik P tempat kita berdiri ke elipsoid. Kalau jarak dari titik P ke geoid itu H besar, namanya tinggi ortometrik. Sedangkan kalau N itu adalah jarak atau selisih antara H besar dan H kecil, yang menandakan selisih tinggi atau jarak antara geoid dan elipsoid. Nah, dalam konsep sebelum geodesi satelit, untuk menghindari komplikasi, karena kita saya tahu tinggi dari elipsoid, terus harus saya turunkan ke tinggi dari geoid, karena N-nya itu masih belum diketahui seringkali, adik-adik sekalian, maka kita anggap seringkali N-nya itu 0. Jadi H kecil sama dengan H besar dalam konteks masa sebelum geodesi satelit. Begitu pula halnya dengan defleksi vertikalnya. Biasanya defleksi vertikal eta maupun mu-nya itu juga kita anggap sebagai 0. Sehingga nanti azimut astronomik dan azimut geodetik, azimut astronomik dan azimut geodetik itu nilainya akan sama, adik sekalian. Jadi azimut A sama dengan azimut G. Nah, inilah penentuan titik datum sebelum era geodesi satelit. Jadi titik P itu ya, titik P ini tempat di mana kita anggap elipsoid itu berhimpit dengan geoid atau berhimpit dengan bentuk bumi yang asli di permukaan, di permukaan bumi, itu namanya adalah titik datum, adik-adik sekalian. Nah, maka dari itu gitu ya, ketika kita menggunakan sebuah datum yang kedudukan elipsoid referensinya itu tidak diukur dari pusat bumi tetapi dari sebuah titik di permukaan bumi, itu namanya adalah datum geodetik lokal. Saya ulang, datum yang kedudukan elipsoid referensinya itu tidak dihitung dari pusat bumi sehingga tidak menentukan seluruh bumi tapi hanya sebagian bumi, itu namanya adalah datum geodetik lokal. Nah, adik-adik sekalian, karena waktunya sisa 1 menit, ini nanti saya stop, setelah itu saya mulai lagi ya. Kalau tidak, nanti saya coba pikirkan, kalau bisa kita meet aja kayaknya. Tapi enggak, ini zoom aja dulu. Ini saya stop, habis itu nanti kita mulai lagi. Oke, karena waktunya habis. Kita baru sampai ke datum geodetik lokal. Terima kasih.